Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita belajar bab 4, yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, yang dipelajari yaitu kalian harus menghafal Quran surat Ali Imran surat ke-3 ayat 159. Kemudian membacanya. Kemudian membaca Quran surat Ali Imran dan hadis tentang demokrasi. Kemudian analisis Quran surat Ali Imran dan hadis tentang demokrasi. Habis itu kita pelajari nilai-nilai demokrasi, kemudian sikap dan perilaku demokrasi. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di gambar. Nah, di situ ada pemilu yaitu pemilihan umum. Kemudian aspirasi rakyat, gambarnya di situ timbangan, berarti tentang keadilan. Kemudian di situ ada wanita karir. Kemudian ada keragaman. Keragaman berarti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian di situ kita pelajari mengkritisi sekitar kita, yaitu kita cermati pemikiran karya Profesor Dr. Mahmud Saltut. Kemudian memberi tanggapan kritis pemikiran Mahmud Saltut. Mahmud Saltut di situ, atau cendekiawan muslim, berarti ini orang pintar ya. Mantan rektor Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, Saltut menegaskan, walaupun banyak perbedaan pendapat dalam memahami akidah, namun ada 3 hal yang harus dibatasi dalam upaya menyikapi perbedaan, yaitu akidah harus dipahami dari dalil ialah qat'i, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, pemahaman akidah dari dalil yang tidak qat'i pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan pendapat ya. Kemudian yang ketiga, materi-materi akidah yang termuat dalam buku-buku tauhid. Bagaimana pendapatmu tentang pemikiran Mahmud Saltut di atas terkait dengan nilai-nilai demokrasi? Nah, kalian disuruh memahami setuju atau tidak dengan pendapatnya Mahmud Saltut. Kemudian kita masuk di A, demokrasi dalam Islam. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, sebaiknya dibaca terlebih dahulu. Jadi nanti kalian disuruh di bab ini harus menghafal tentang Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian di sini kita bisa memenggal penggalan ayatnya. Tiap ayatnya, tiap kata bisa diartikan secara langsung. Di sini ada arti kosakata baru. Fabima rohmatin, artinya karena kasih sayang atau rahmat. Kemudian wastagfir, dan mintalah ampunan. Dan minallah, dari Allah, lahum, untuk mereka, dan seterusnya ya. Nanti kalian baca sampai habis. Kemudian di sini ada asbabun nusul, sebab-sebab turunnya ayat 159 surat Ali Imran ini kepada Nabi Muhammad SAW
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam memutuskan, kemudian turun ayat 159 surat Ali Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadis riwayat Kalabi. Kemudian penjelasan atau tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jadi di sini kita dianjurkan untuk mengikuti sifat Rasulullah. Walaupun segenting apapun masalah kita, ketika orang lain meminta maaf, kita harus memaafkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Kemudian akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. Kemudian menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Kemudian melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Kemudian berlatih menghargai pendapat orang lain. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Silahkan dipahami. Kalau ada yang tidak paham, silahkan japri ke Bu Guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.